Kursus-kursus blogger yang tarifnya di atas 10 juta itu rata-rata menggunakan teknik ini. Yang diajarkan adalah teknik ini. Ya, bagaimana cara mendapatkan visitor blog, terutama menggunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi bersama saya di Tatang Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara meningkatkan visitor blog dari medsos. Seperti kita tahu teman-teman, mayoritas orang, termasuk teman-teman sendiri tentunya, memiliki banyak akun media sosial, entah itu Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Saya yakin teman-teman semuanya yang menonton video ini memilikinya. Bahkan saat ini teman-teman, anak-anak kecil ya yang usia SD itu mereka sudah memiliki media sosial. Orang tua yang awalnya tidak paham dengan media sosial di kampung-kampung pun sekarang sudah banyak, bahkan mayoritas memiliki media sosial, terutama Facebook teman-teman. Ini adalah peluang yang sangat bagus sekali bagi seorang konten kreator seperti blogger seperti kita. Sangat sayang jika tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Banyaknya pengguna media sosial, jika dimanfaatkan dengan baik, mereka bisa beralih mengunjungi blog yang kita miliki. Artinya apa teman-teman? Visitor kita bisa naik drastis ketika kita bisa memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya. Sebagai informasi teman-teman, jika teman-teman pernah mengetahui kursus blog yang tarifnya itu bisa minimal 10 juta lah ya, itu mayoritas yang mereka bahas adalah menggunakan traffic dari media sosial. Jadi penghasilan blog akan naik drastis dengan menggunakan media sosial. Visitor blog mereka naik sangat tajam ya, dengan memanfaatkan media sosial. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan mencoba membahas bersama rahasia bagaimana seorang blogger profesional yang memanfaatkan media utamanya media sosial untuk mendapatkan banyak visitor. Sebelum bahas materi, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu teman-teman agar tidak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk perkembangan blog yang teman-teman miliki. Ada beberapa persiapan yang harus teman-teman usahakan dengan maksimal ketika ingin mendapatkan banyak visitor dari media sosial. Yang terbaik adalah teman-teman memikirkan dari awal pembuatan blog, teman-teman memfokuskan bahwa blog yang akan teman-teman buat visitor utamanya adalah dari media sosial. Dengan begitu perencanaannya akan terarah teman-teman. Nah, setelah teman-teman sudah memutuskan untuk membuat blog dengan visitor utama dari media sosial, selanjutnya teman-teman silakan buat blognya. Gunakan template yang responsif teman-teman. Jika menggunakan WordPress, jangan lupa gunakan plugin AMV ya, jadi ketika diakses menggunakan smartphone, loadingnya cepat dan tampilan layarnya ya, itu sesuai dengan smartphone, jadi tulisannya jelas teman-teman. Bagi yang menggunakan blogger.com ya, disarankan juga menggunakan yang AMV. Jika tidak masalah, asalkan template yang teman-teman pilih itu responsif. Silakan teman-teman buat blognya ya, buat blog yang sesuai. Jika teman-teman menargetkan penghasilan yang banyak, maka teman-teman usahakan juga memilih niche yang potensial seperti yang dibahas pada video sebelumnya. Kemarin dibahas juga ya yang di video cara menjadi blogger di smartphone, itu saya juga membahasnya teman-teman. Jadi teman-teman silahkan bisa untuk menonton video tersebut. Saya anggap teman-teman sudah memilih ya niche yang potensial. Nah, setelah itu teman-teman silahkan buat blog dengan nama yang unik, dengan nama yang tidak usah terlalu panjang, mudah diingat ya, nama blognya terlihat profesional dan terpercaya. Jadi misalkan teman-teman membahas niche-nya tentang keuangan, silakan teman-teman membuat blognya ya yang bertema keuangan. Misalnya keuangan.com, finansial.com, dan lain sebagainya. Biasanya itu akan lebih terpercaya, pengguna internet itu akan lebih percaya bahwa blog yang
dikunjunginya adalah blog yang profesional, yang memiliki info yang berkualitas. Jika sudah seperti itu teman-teman, silakan teman-teman membuat banyak sekali postingan blog. Perbanyak postingan dulu, jadi jangan berpikir ke arah visitor dulu, tapi bagaimana kita memperbanyak konten terlebih dahulu. Dengan demikian ketika nanti ada pengunjung yang mengunjungi blog kita, mereka akan membaca artikel-artikel lainnya. Jadi pengunjung akan betah ya berlama-lama di blog kita. Terutama jika blog yang kita buat memiliki banyak artikel yang relevan, yang menurut mereka sangat penting dengan yang mereka butuhkan atau informasi yang mereka cari saat itu. Nah, setelah teman-teman sudah memiliki blog dengan jumlah postingan banyak, selanjutnya silakan teman-teman membuat halaman fansmake blog ya. Nah, ini saya anggap teman-teman sudah paham cara membuat halaman di Facebook ya. Silakan teman-teman buat halaman Facebook sesuai dengan nama blog teman-teman. Teman-teman juga bisa membuat akun Facebook lain selain Facebook utama. Saya sarankan akunnya lebih dari satu, teman-teman bisa 3, 4 dan seterusnya, terserah teman-teman. Fungsinya untuk apa nanti saya jelaskan. Setelah teman-teman membuat halaman, silakan sering-seringlah men-share hal-hal manfaat di halaman tersebut. Jadi seperti halnya di blog tadi, teman-teman juga harus membuat status-status yang bermanfaat sesuai dengan nice halamannya. Jadi kalau halamannya tentang keuangan ya teman-teman buatlah info-info menarik, info-info penting ya seputar keuangan. Semakin berjalannya waktu, halaman tersebut akan memiliki jumlah like yang banyak. Nah, jadi nanti ketika teman-teman share, itu yang like itu biasanya akan mendapatkan notifikasi atau ada di beranda mereka. Setiap postingan yang kita buat nanti akan muncul seperti halnya Facebook personal yang biasa. Ketika kita membuat status biasanya nanti akan muncul di anggota Facebook yang sudah menjadi teman akun Facebook kita. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa ya untuk meningkatkan visitor blog menggunakan halaman ini. Jadi ketika halamannya sudah memiliki usianya cukup, ya taruhlah 2 bulan atau 3 bulan, silakan teman-teman juga bisa menggunakan visitor berbayar, yaitu menggunakan Facebook ADS. Masih saja seperti tadi saya sebutkan, kursus-kursus blogger yang tarifnya di atas 10 juta itu rata-rata menggunakan teknik ini. Yang diajarkan adalah teknik ini. Ya, bagaimana cara mendapatkan visitor blog, terutama menggunakan Facebook ADS. Biasanya lebih dikenal di kalangan blogger itu sebagai Facebook ADS to AdSense. Nah, jadi ketika teman-teman blognya sudah diterima AdSense, ini nanti bisa meningkatkan penghasilan. Karena apa? Karena ketika kita memposting artikel, terus kita iklankan di media sosial, biasanya artikel tersebut targetnya akan sesuai dengan kebutuhan pengguna media sosial tersebut. Jadi ketika iklan kita muncul, nah nanti mereka akan mengklik postingan kita di Facebook yang otomatis nanti akan masuk ke postingan blog. Jadi ketika banyak yang klik, otomatis nanti akan banyak yang melihat iklan, mungkin mengkliknya dan lain sebagainya, sehingga otomatis penghasilan blog akan meningkat. Biaya iklan Facebook ADS tidak terlalu mahal teman-teman. Bahkan teman-teman dalam hanya dengan uang Rp20.000 itu sudah bisa beriklan untuk 1 hari. Nah, anggarkan saja misalkan teman-teman untuk beriklan 100.000. Itu bisa untuk 5 hari teman-teman. Dengan jangkauan target misalkan ya Indonesia ya, seluruh Indonesia. Nah, nanti itu akan tergantikan dengan penghasilan blog dari klik iklan dan lain sebagainya. Apalagi jika teman-teman bukan hanya AdSense ya iklannya, seperti ada Megid ya, Involvo Asia dan lain sebagainya, tentu itu penghasilannya bisa lebih. Jika menggunakan Facebook ADS teman-teman, itu teman-teman bisa juga beriklan selain yang informatif juga menggugah emosi teman-teman. Dalam arti emosi di sini orang penasaran, orang sedih, orang marah, orang terkejut dan lain sebagainya.
Pokoknya yang menggugah emosi biasanya itu akan diklik. Nah, selain menggunakan Facebook ADS, teman-teman ada lagi cara untuk meningkatkan visitor blog menggunakan media sosial, yaitu menggunakan grup Facebook yang relevan. Facebook yang relevan di sini artinya sesuai dengan niche blog dan halaman yang kita buat. Nah, contohnya misal tadi tentang keuangan ya teman-teman, maka grup Facebooknya ya tentang keuangan. Kalau misalkan teman-teman nama Facebooknya dan blognya tentang berita, ya carilah teman-teman nama grup Facebook yang sesuai berita. Ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan dalam memanfaatkan grup Facebook untuk meningkatkan visitor blog. Tapi yang pertama teman-teman, ketika teman-teman baru bergabung, saya sarankan teman-teman tidak langsung share artikel begitu saja. Karena biasanya ada saringan ya, dari admin grup media sosial tersebut. Sebelum disetujui nanti ada usulan dulu. Kalau misalkan biasanya kalau ada URL ya, biasanya tidak disetujui, kebanyakan seperti itu. Makanya disarankan teman-teman membuat sendiri grup Facebooknya. Jika grup itu milik sendiri, otomatis terserah kita ya, kita mau share juga mudah ya, tidak harus menunggu persetujuan orang lain. Teman-teman pertama silakan bina hubungan dulu dengan anggota grup Facebook ya, seperti biasa share-lah hal-hal manfaat yang relevan yang sesuai dengan topik dari grup Facebook tersebut. Nah, baru setelah itu teman-teman bisa share artikel teman-teman. Di postingan silakan share artikel. Usahakan juga seperti tadi halnya di beriklan, artikel yang teman-teman share juga usahakan yang menggugah emosi. Ya, emosi di sini tidak harus marah teman-teman ya, ada sedih, bingung, heran, penasaran dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya nanti akan mudah diklik. Yang kedua teman-teman, selain teman-teman share langsung postingan atau URL dari postingan blog di grup Facebook yang relevan, teman-teman juga bisa menyematkan gambar. Ya, jadi teman-teman buatlah gambar di postingan itu. Gambarnya ya yang menggugah emosi seperti biasa. Ya, atau yang mengandung informasi yang dibutuhkan banyak orang di grup tersebut. Nah, kemudian di bawahnya kita buat deskripsi dan di bawahnya ada link blog kita. Misalkan selengkapnya klik ya, seperti itu. Nah, nanti itu akan mendatangkan banyak visitor. Selain membuat postingan di grup media sosial, teman-teman juga bisa menggunakan kolom komentar Facebook. Ini juga sangat penting, sangat kuat pengaruhnya. Nah, kalau komentar Facebook kebanyakan itu tidak membutuhkan persetujuan admin, meskipun ada beberapa komentar Facebook yang disaring ya, tapi ada banyak grup Facebook yang tidak melakukan itu. Nah, komentar juga tidak boleh sembarangan teman-teman, ya harus sesuai dengan status dari grup Facebook yang ingin dikomentari. Nah, kita bisa berkomentar di Facebook itu dengan link artikel yang kita buat. Misalkan ambil contoh teman-teman gabung di grup Facebook guru honorer Indonesia misalnya, dan kebetulan teman-teman punya blog tentang guru misalkan, dan teman-teman baru membuat postingan tentang P3K, misalkan cara mudah lulus P3K, persyaratan yang harus dipenuhi dan lain sebagainya, pokoknya yang relevan. Nah, teman-teman bisa sematkan di kolom komentar. Jadi usahakan komentar itu di status yang sudah viral, artinya sudah banyak di like dan di komen. Jadi nanti ketika teman-teman komen, nah otomatis yang sebelumnya komen mereka akan membaca. Nah, nanti kan banyak orang. Pertama teman-teman mendapatkan visitor bisa dari pembaca atau yang orang-orang yang komentar sebelumnya. Misalkan 1000 komentar, misalkan ada 100 orang komentar. Nah, ketika kita mengkomentari biasanya mereka akan membaca. Nah, kalau mereka penasaran mereka akan mengklik. Nah, selain itu ketika komentarnya banyak, anggota lain biasanya penasaran yang belum komentar pun. Nah, mereka akan membaca. Nah, ketika mereka melihat komentar kita, akhirnya mereka juga mengklik blog yang ada di komentar ya, URL blog kita. Jadi mereka akan membaca. Namun demikian teman-teman, jika teman-teman ingin menggunakan visitor Facebook sebagai visitor blog yang utama, saya sarankan teman-teman tidak menggunakan akun Facebook yang utama. Kenapa? Karena biasanya kalau kita sering komentar, sering membuat status atau postingan,
yang menyematkan URL, itu Facebook bisa dikunci atau di-banned ya oleh perusahaan Facebook tersebut. Ya, maka kalau misalkan di-banned, otomatis semuanya ya hilang teman-teman. Teman-teman tidak bisa lagi membuka Facebook tersebut. Jadi disarankan kalau memang teman-teman mau membuat komentar di grup, teman-teman mau sering ya, ini sering, kalau sesekali tidak masalah. Tapi kan kalau teman-teman target utama visitornya dari media sosial, otomatis kan akan sering komen. Maka dari itu teman-teman tidak boleh menggunakan akun Facebook utama, karena kalau sering komentar, menyematkan link, nanti Facebook kita biasanya akan dikunci, dan tidak bisa dibuka. Nah, biasanya nanti ujung-ujungnya di-banned. Seperti itu. Jadi kalau pakai Facebook utama, kita kan bisa kehilangan banyak hal, pertemanan, foto-foto mungkin yang penting itu bisa hilang. Tidak bisa kita buka lagi. Nah, beda halnya kalau teman-teman menggunakan Facebook ADS yang berbayar. Dengan menggunakan Facebook ADS berbayar, ya karena kita sudah membayar ke perusahaan, ke Facebook, ya otomatis kita tidak masalah, tidak kena banned. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini khusus untuk teman-teman yang ingin meningkatkan visitor blog dari media sosial. Kalau teman-teman ingin yang organik, ya teman-teman gunakan teknik SEO yang sebelumnya sudah pernah dibahas pada video sebelumnya ya. Silakan teman-teman bisa cek di bagian deskripsi. Semoga ulasan ini bermanfaat teman-teman ya. Jika masih ada hal-hal yang bingung, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Kita akan bertemu lagi di video-video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.